selama memang tidak ada hal yang perlu klarifikasikan, dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Maksudnya? Nggak disensor gitu loh, Kak. Oh. Jadi kayak itu perasaan aku, langsung kutulis sementah-mentahnya gitu. Nah itu dia tadi, balik lagi, mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Mohon maaf sekali. Kabar mengejutkan berakhirnya kisah rumah tangga Raisa dan sang suami, Hamish Daud, seperti tidak ada habisnya menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, belum habis publik terperangah, kini berhembus kencang sebuah tudingan baru yang disebut-sebut menjadi alasan kandasnya pernikahan mereka. Ya, saat ini beredar kabar kurang mengenakkan yang menuding Hamish Daud telah mengkhianati cinta Raisa dan diduga menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain menggunakan media sosial Pinterest. Dugaan itu bermula dengan tersebarnya sebuah potret tangkapan layar unggahan media sosial Pinterest bertajuk Future House atau Rumah Masa Depan yang disimpan oleh akun dengan nama Sabrina Alatas. Dan dalam unggahan itu, akun Sabrina ikut menandai akun lain bernama HDW yang diduga merupakan singkatan dari nama lengkap Hamish Daud, yakni Hamish Daud Willy. Hal itulah yang membuat publik kini semakin menduga jika pernikahan Raisa harus kandas karena adanya orang ketiga. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Raisa? Nah ini baik, oke. Mungkin sebelumnya izinkan kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal yang prinsip ya. Jadi kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Ya, teman-teman juga tahu, memang yang para pihak juga masih punya anak bawah umur. Kemudian juga ya ibu dari penggugat kan juga saat ini juga sedang sakit gitu ya. Jadi mungkin salah satunya mungkin pertimbangannya itu ya. Tapi intisarinya adalah bahwa namanya perkara perceraian juga rumah tangga seseorang adalah memang sifatnya pribadi rahasia itu. Itu esensinya itu kan, makanya sidangnya juga dilakukan secara tertutup. Aduh itu nanti kalau saya jawab mewakili perasaan seseorang, kondisi seseorang salah juga. Jadi kami memilih untuk tidak menjawab itu deh. Kami nggak bisa jawab. Tidak tahu pastinya seperti apa. Menelisik lebih dalam soal dugaan perselingkuhan Hamish Daud yang disebut-sebut dijalin bersama seorang wanita bernama Sabrina Alatas. Berdasarkan informasi yang beredar, Sabrina Alatas merupakan seorang juru masak muda berbakat yang menetap di Pulau Dewata, Bali. Sabrina juga dikabarkan berasal dari keluarga terpandang. Sang ayah, Jai Alatas, merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus musisi ternama. Fakta-fakta itulah yang membuat publik semakin terkejut dengan dugaan perselingkuhan ini. Apalagi, dapat terlihat jelas bahwa Sabrina dan Hamish Daud sudah saling mengikuti di media sosial Instagram. Namun, sorotan tajam tentunya tidak luput dari para Sabrina yang disebut-sebut serupa dengan Raisa. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkan hal ini dengan lirik yang tertuang dalam salah satu lagu milik Raisa yang bertajuk Pengganti Diriku. Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun, ada yang lucu, dia mirip sekali denganku. Rambutnya, matanya, senyumnya, gerak-geriknya. Apa kau temukan aku dalam dirinya? Tak kalah mengejutkannya lagi, Raisa pun sempat bercerita kalau lagu ini ia tulis dengan spontan, semua tertuang langsung dari hatinya yang terdalam. Maksudnya? Nggak disensor gitu loh, Kak.
Jadi kayak itu perasaan aku, langsung kutulis sementah-mentahnya gitu. Makanya raw kan mentah gitu, kayak nggak dipoles, nggak di otak-atik kata-katanya, ya itu yang aku rasain. Ya, untuk saat ini juga segala rumor, kami juga himbau ke masyarakat ya. Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi-spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement, karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Ya selama memang tidak ada hal yang perlu klarifikasikan, dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Heboh perbincangan terkait terseretnya nama Sabrina Alatas belakangan memang menjadi buah bibir perbincangan jagat maya. Namun siapa sangka hal itu nampaknya sampai pula ke telinga advokat senior Hotman Paris Hutapea yang sontak memberikan komentar lewat media sosial. Awas kedantean hanya sesaat. Ganteng tapi bokek akan cepat berubah jadi rasa asam dan jijik. Jika kamu cantik, cari pria sukses dengan masa depan, Six Lambo. Menurut Presiden Amerika Serikat, perceraian paling banyak karena faktor tidak ada uang. Hotman sudah menangani banyak perkara, cerai ganteng di awal tapi jijik di akhir. Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Sama juga itu merupakan materi ya, mohon maaf sekali kami tidak bisa jawab, kami tidak punya kapasitas untuk bisa menjawab itu. Ya itu termasuk itu materi, mohon maaf sekali kami tidak bisa sampaikan, mohon maaf sekali benar. Apa yang kini berhembus kencang di media sosial memang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya, sekuat apapun koneksi yang tercipta, semua itu masih sia-sia lantaran kedua belah pihak masih menutup rapat-rapat mulut mereka. Yang keluar hanyalah sebuah surat pernyataan bersama yang dibagikan oleh Hamish Daud dan Raisa lewat media sosial. Dan ketika ditemui kemarin, pihak kuasa hukum Raisa pun berbagi cerita di balik surat pernyataan itu. Lantas benarkah Raisa dan Hamish Daud awalnya tidak berniat untuk membagikan unggahan itu? Oh, surat terbuka. Baik. Surat terbuka intinya begini. Sebenarnya gini, itu juga ada backgroundnya. Kan kami ini dari kuasa hukum sebelumnya memang sebelum mengajukan gugatan ini sudah berkoordinasi dan juga sudah mengajukan surat permohonan agar sebenarnya mohon perkaranya ini tidak terpublikasi. Tapi pada waktu kami mengajukan gugatan di hari itu juga kan bocor. Sampai akhirnya ya sudah, tentu ini masyarakat bertanya-tanya sampai akhirnya yang bersangkutan pada pihak membuat surat pernyataan. Intinya adalah, menurut kami adalah itu mohon supportnya sih. Mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini, karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia, dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Iya, jadi memang saat ini kondisinya memang perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Sampai akhirnya dikeluarkan statement itu. Jadi memang balik lagi ya, intisarinya adalah terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Saat ini kami cuma sesuai dengan, kan klien kami sudah memberikan ya, juga teman-teman juga sudah bisa lihat postingannya bahwa ada surat pernyataan bersama. Di situ kan juga message-nya jelas sekali, mohon hargai ruang privasi dan mohon doanya yang terbaik. Jadi kalau dari kami selaku kuasa hukum juga, ya teman-teman bisa nanti mengikuti acara persidangan ya, tapi terkait materi tentunya kami punya kewajiban untuk bisa melindungi itu dan kami tidak bisa. Terlepas dari semua cerita yang kini tersebar, proses hukum sidang perceraian Raisa dan Hamish Daud kini kadung berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dan pada tanggal 3 November 2025 kemarin, sidang perdana perceraian mereka sudah digelar dengan agenda mediasi. Raisa tampak tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh pihak kuasa hukumnya, yakni Putra Lubis. Akan tetapi, pihak Hamish Daud tidak sama sekali menampilkan batang hidung mereka. Alhasil, sidang ditunda untuk sementara. Berikutnya, kedua belah pihak akan kembali dipanggil dengan agenda yang sama. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Raisa terkait sidang perdana kemarin? Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan, hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Sampai saat ini memang seperti itu ya, diwakilkan oleh kami. Ya memang sudah dikuasakan kepada kami, kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami, tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Termasuk pada saat nanti tahap mediasi? Itu nanti dalam perjalanannya setiap update persidangan kan akan kami komunikasikan, tapi pada prinsipnya sudah dikuasakan, sudah diwakilkan, nanti seperti apa kita lihat aja nanti persidangan. Sampai saat ini tergantung dari kalau yang bersangkutan yang hadir tentu kan bisa dilaksanakan mediasi, tapi kalau misalnya persidangannya tidak hadir pihak tergugat, berarti kami serahkan kembali kepada majelisnya. Kalau kami saat ini secara formalitas kuasanya kan atas nama Mbak Raisa. Jadi kalau selama diizinkan tidak tertutup kemungkinan. Berarti memang belum ada komunikasi sejauh ini ya? Ya sejauh ini kami ya balik lagi kami hanya kuasa dari penggugat yang selama artinya tidak bisa jadi satu kuasa menjadi dua pihak kan gitu ya. Jadi selama diizinkan untuk bisa buka akses atau berbicara ya kami akan lakukan itu. Tapi kembali semua tergantung prinsipal. Sampai saat ini tentunya kami bisa nanti melangkah kalau nanti sudah ada juga komunikasi awalnya dulu nih dari prinsipalnya gitu. Tidak bisa kami langsung melakukan sesuatu, jadi nanti kalau sekiranya dalam perkembangannya ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya kami akan menanggapi. Tegas, pihak kuasa hukum Raisa memberi penjelasan atas sidang perdana kemarin. Dan dalam kesempatan yang sama, Putra Lubis pun bercerita kalau pihak Raisa sudah mulai menyiapkan sederet saksi yang akan mereka hadirkan bila mana proses hukum mencapai agenda pembuktian. Lantas, siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh Raisa? Serta jatuh tanggal berapa sidang selanjutnya akan digelar? Sidangnya tanggal 17. Kalau sebenarnya kan sudah dikuasakan kepada kami, tapi tentunya ada himbauan untuk prinsipal hadir. Himbauan ada bersama. Raisa sehat kan Bang? Alhamdulillah sehat. Kemarin kayaknya masih manggung, dari kegiatannya masih aktif seperti biasa. Belum. Kita nama-namanya sudah ada, tapi kan itu kan tentunya nanti apakah memang itu sudah final atau tidak itu nanti. Iya termasuk itu. Jadi memang circle-nya itu, lingkupnya itu. Jadi kategori saksi itu bisa keluarga, bisa teman atau siapapun yang tahu ya. Yang tahu, yang melihat, mengalami sendiri. Jadi saat ini belum diputuskan, tapi kategorinya itu. Saat ini sih fokusnya adalah persidangannya aja Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Di sisi lain, kabar perceraian ini memang mengejutkan. Mengingat selama 8 tahun menjalin rumah tangga, Raisa dan Hamish Daud terbilang jauh dari kabar miring. Walaupun pernikahan mereka sejatinya sudah sering disorot karena perbedaan yang cukup kontras, khususnya dari sikap. Seperti diketahui, Raisa mengaku sebagai pribadi bersikap introvert yang sulit untuk membuka cerita. Selain itu, mereka juga terpaut perbedaan usia cukup jauh, yakni 10 tahun. Sederet perbedaan itu sebenarnya sudah mereka coba untuk atasi dengan mencari titik tengah dalam apapun masalah yang ditemui. Nah kalau aku sih karena aku punya anxiety, jadi memang cara misalkan aku nyamperin
orang dibanding orang nyamperin aku tuh pasti lebih baik untuk anxiety aku gitu. Cuma kan sekarang karena udah lama mungkin ya, jadinya aku udah bisa manage itu lebih baik. Ya aku kan introvert banget ya, mungkin sekarang udah jauh lebih bisa membuka diri karena pengalaman juga sih Mbak kali ya. Kan pengalaman juga udah lumayan, belum lama-lama banget tapi ya udah 13 tahun ada di industri, kayaknya lumayan sudah tertempa gitu ya, mental dan fisiknya, jadinya aku udah bisa lebih santai aja ngadepin aku ini. Pak, tapi kalau dulu sih kira sombong, sekarang gimana sih cara manage-nya gitu untuk bisa ngatasin permasalahan mental itu? Aku ngerasa nggak perlu diapa-apain ya, karena juga kalau orangnya udah tahu, udah pernah ketemu dan kenal sendiri, pasti kan bakal tahu sendiri kan. Jadi kalau di Islam sih bilangnya jadi orang baik aja, tapi nggak usah capek-capek pengen ngebuktiin gitu. Kayak buktiin aja dengan dengan kayak perlakuan kita. Gitu. Ya kita beda 10 tahun. Okay. Jadi setengah jokes saya dia nggak ngerti ya. That's jokes ya. Semuanya jatuhnya dad jokes. Musik ngerti dong. Musik udah beda generasi. Kalau sense of humor kan itu biasanya involved dengan TV, movies yang kita lagi suka nonton atau music. Jadi kadang-kadang kayak tadi pagi saya pakai baju River Phoenix. Dan saya tanya, "Lo tau gak ini siapa?" Dia nggak tahu. Dia maksudnya masih kayak harus mikir-mikir. Oh iya tahu, tapi akhirnya tahu. Cuman kayak emang ada the generation gap walaupun cuma 10 tahun. Tapi kan kita we're so involved with media, and itu yang bikin jokes kita kan zaman sekarang jadi kan beda. What we see, what we mungkin dari zaman sekarang mungkin iklan atau something, you know what I mean? Jokesnya kan dari situ. Banyak banget orang kayak, "Loh kok bisa sih kalian berdua ya? Kayak you guys are so different. You guys are so different." I mean Luna knows me. I mean it's like, and it's not bad. It's just so different. Kayak tapi yang seru adalah our conversation. You know, apa yang dia lihat dengan apa yang saya lihat beda. Persepsinya beda. Kalau bahasa Inggris semiotics. Semiotics studies itu kayak sudut pandangnya beda banget. Padahal kita lihat hal yang sama loh, but it's just persepsinya beda. Jadi kita bisa ngomongin mungkin botol aqua ini bisa berjam-jam karena dia interpretasinya beda. You know what I mean? So itu juga penting ya. Communication is important, you know, like. Tapi nggak jadi berantem kan? Tapi justru lebih mengenal satu sama lain. Pasti ada konfliknya juga lah. Pasti ada konfliknya dan kita appreciate kayak persepsi dan view, you know, masing-masing. But it's sort of it's selalu end up ketemu di titik tengah daripada kita argue nggak setuju, kita selalu coba ketemu di tengah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.